Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Al-faslu awal aqwaid fi asma'illahi ta'ala. Jadi buku ini membahas tentang kaidah-kaidah dalam penamaan atau dalam nama-nama Allah, dalam nama-nama Allah Ta'ala. Al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama yaitu asma'ullah Ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husna ghayatuhu. Wa qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna. Maka sifat-sifat, nama-nama Allah, ya kita belum masuk ke sifat ya, tapi nama-nama dulu fokusnya. Nama-nama Allah itu semuanya sifatnya husna, sifatnya baik, tidak ada nama-nama yang buruk. Kalau kita mengatakan Allahu Malikul Jabbar, Allah itu Malik, itu penguasa, raja, Al-Jabbar, yang maha. Jabbar itu kalau dalam artian bahasa Arab yang menegakkan bisa, atau sisi lain yang memaksa. Artinya berarti buruk tuh memaksa, tidak gitu ya. Itu jadi bukan berarti mana-mana yang buruk. Wadzalika li anha mutadamminah li sifati kamilah. Maka kenapa? Karena Allah memiliki sifat yang sempurna, dan sifat yang sempurna itu bertolak belakang atau tidak selaras dengan nama-nama Allah yang buruk. Maka dari itu nama-nama Allah semuanya, seluruhnya itu husna, sifatnya itu apa? Baik. La naqs fiha biwajhi minal wujuh wala ihtimal wala taqdiran. Maka tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan ya, negatif sedikit pun. La ihtimalan, entah itu dari praduga, prasangka, atau takdiran, atau yang kita benar-benar yakin atau tidak ya. Takdiran itu mengira-ngira, entah itu dari praduga atau mengira-ngira, seperti itu. Berbeda dengan aqidatul Jahmiyah. Ada akidah Jahmiyah ya, itu mengingkari li jami' isma'i wa sifatihi, mengingkari seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah ya. Yatahamu an ta'addud al-asma' tadullu ala ta'addud ilah. Bahwasanya kalau misalkan ada 3, 4, 5, 6 nama, 99 nama, maka ada 99 ilah. Misalkan mereka berpikir gini, ada yang namanya Megawati presiden, ada yang namanya Megawati atlet, ada yang namanya Megawati juga apa namanya pedagang misalkan. Jadi ada banyak Megawati, artinya banyak juga orangnya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti ada Allah Ar-Rahman, ada Allah Ar-Rahim gitu ya. Nah, bagaimana kita melawan argumentasi mereka? Fal insan yusafu bisifat muta'addidah fala yusafu bisifat wahidah. Maka kita balik argumen mereka ya. Manusia misalkan memiliki nama, misalkan Muhammad Abdullah Al-Katiri, 3 nama, tapi 1 orangnya gitu ya. Kemudian Prabowo Subianto, 2 nama, tapi 1 orangnya. Artinya nama itu tidak menjamin, tidak memastikan, tidak mengharuskan secara logika. Kalau kita punya 3 nama, berarti harus 3 orang. Kalau ada 3 orang yang sama namanya, harus 1 orang. Yang tidak juga. Artinya nama itu hanya sebatas penamaan. Entah dia mau dinamakan dengan 10 kata pun tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi tidak ada larangan atau batasan yang mengatakan secara logika kalau kita memiliki lebih dari 1 nama berarti harus lebih dari 1 zat, 1 orang. Itu orang. Lah, kalau Allah ya terserah kehendak Allah. Seperti itu. Ya. Kemudian sifat Allah balighatun fil husna, artinya apa? Benar-benar sempurna. Ya, jadi sifat Allah benar-benar sangat sempurna. Ya. Disebutkan di sini ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi banyak yang menegaskan bahwasanya nama Allah adalah nama-nama yang husna, yang baik. Kenapa bukan hasan? Kenapa? Karena sifat jamak ya, plural, seperti itu.
Adapun ada akidah Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan sabut jami' asma wa sifat walakin athbatu majazi wa ankaru ma'aniha. Ya. Mereka menetapkan athbatu jami' sifat wal asma. Ya. Oh iya, ada nama-nama Allah, ada Rahman, Ar-Rahim, ada Al-Ghaffar, ada Al-Wadud, ada Al-Qudus, ada As-Salam, ada Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Mereka tidak mengingkari itu, mereka menepati itu, menetapkan itu. Tapi hanya sebatas nama. Tapi untuk maknanya mereka sebagian mengingkari, sebagian tidak, ya. Walakin athbatu juz'an, ya, wa ankaru ma'aniha, ya. Mereka sebagian mengingkari makna-maknanya. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa? Akidah aswaja yaitu menetapkan, ya, tidak mengingkari nama-namanya, sifat-sifatnya serta maknanya. Seperti itu. Jadi ada akidah, ada berarti tiga pembahasan akidah di sini. Akidah Jahmiyah tidak, mereka mengingkari makna dan nama-namanya. Akidah Mu'tazilah mereka menetapi makna, nama dan maknanya, namun mengingkari sebagian maknanya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapi makna dan seluruh maknanya. Selesai. Ya, dalam tadi misalkan, ya, pembahasan seperti sini coba kita melihat dari syarahnya, penjelasannya, ya. Wa ma tadu ala ghayatil kama fadi arba'atu aqsam. Dan masuk dalam ghayatul kama atau tingkat yang paling sempurna dari sempurna. In kanat dalatun ala ghayatil kama fahiya min asma'illah. Maka ketika itu menunjuk pada apa? Pada sesuatu yang mendukung kesempurnaan Allah, maka itu merupakan nama Allah. Misalkan As-Sami, Al-Basir, Al-Azim, Al-Alim. Yang kedua, al-alfa adalah al-kamal walakin ma'a ihtimal naqas bit taqdir. Fa hada la yusammi billah. Walakin yukhbaru anhu. Ya. Lianna min babil ikhbar aw awsa'. Misalkan ada nama Allah yang itu harus ada ihtimal, ada sedikit kecenderungan memiliki nilai kurang atau negatif. Misalkan al-murid, al-mutakallim, as-sani', al-fa'il, ya. Al-murid di sini. Murid itu memiliki kecenderungan negatif seperti tadi murid, ya, sebagaimana murid orang ingin memiliki berkeinginan, hawa nafsu, atau memiliki keinginan, artinya tidak sempurna, gitu ya. Nah, maka ini harus dijelaskan. La yusami bila, maka itu makna-makna itu tidak disetarakan dengan asmaul husna atau nama-nama Allah, tapi untuk sebagai edukasi saja, untuk disampaikan bahwasanya Allah itu juga murid, ya murid, tetapi muridnya tidak sama dengan murid manusia seperti apa. Bukan murid belajar juga, ya, maksudnya murid dalam arti makna bahasa Arab, memiliki keinginan, berkeinginan, tapi berkeinginan Allah tidak sama dengan berkeinginannya manusia. Jadi harus dijelaskan seperti itu. As-Sani', Allah itu maha pembuat. Maksudnya apa? Berarti ada pabrik di sana? Tidak. Tapi maksudnya adalah maha pencipta. Jadi harus kita jelaskan. Tapi tidak layak disandingkan nama-nama ini dengan nama-nama Allah. Berarti ya Sani', misalkan, tidak. Seperti itu. Yang ketiga, ya, alladhi yahtamilu naqsan wa kamal fi nafsil ma'na la fi' muta'allaq la yutlaq 'ala Allah ta'ala wa innama yuzkar muqayyidan. Misalkan di sini ada nama-nama Allah, ya, atau sifat-sifat Allah yang dimana itu memiliki kecenderungan dua, antara dia imbang cenderungnya antara makna yang baik dan makna yang buruk dalam konsep manusia, dalam pikiran manusia. Misalkan ketika kita bilang al-kaid itu adalah yang maha berstrategi, merancang sesuatu. Artinya bisa berstrategi baik dan buruk, toh? Seperti itu. Al-mukir, yang menipu. Nah,
al-khadda, al-istihza misalkan. Ya. Kenapa? Al-mukir itu maha menipu atau maha licik. Wallahu khairul makirin. Toh, berarti al-mukir atau Allah itu licik. Berarti apa? Ada makna licik baik atau makna licik buruk? Imbang tuh, tapi lebih banyak buruknya kan? Nah, maka tidak disandingkan kepada Allah secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak tidak bisa. Kalau tadi bisa dengan cara apa? Kita ini untuk edukasi, untuk pendidikan. Sony ya itu ya. Oh, berarti asalnya adalah al-badi', badi samawati wal ard gitu ya. Nah, tapi kalau ini tidak, sama sekali tidak boleh. Ya. Tetapi ya innama yuzkaru muqayyidan. Maka apa? Tadi misalkan al-mukir sini harus ada dijelaskan apa di situ. Ya. Al-kaid ya. Nah, kaid di sini jelaskan kaid apa? Kaidul mazmumin, kaidul mahmudin misalkan apa seperti itu. Harus dijelaskan dulu seperti apa ya. Jadi harus disandingkan dengan sesuatu yang lain sehingga nama itu, sifat itu menjadi positif. Yang keempat yaitu yang hanya memiliki nakas atau negatif saja. Ya. Maka kalau jika nama-nama itu hanya memiliki negatif, maka tidak disandingkan kepada Allah dan tidak juga dikaitkan kepada sesuatu apapun. Misalkan al-ami yaitu maha buta, maha putuli, maha lemah, al-ajiz, maka tidak disandingkan dengan Allah dengan apapun. Jadi ada 4 sini pembagiannya dengan nama-nama Allah. Jika makna dan namanya itu husna ya, dan mendukung kesempurnaan Allah, maka disandingkan dengan nama Allah secara mutlak, Sami al-Basir ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu jika makna ya, jika nama Allah ya dan maknanya itu memiliki, dia berseberangan. Namanya mungkin sempurna, oke. Ya, adalah alal kamal, secara nama menunjukkan kesempurnaan. Tetapi di situ ada sedikit praduga atau ada sedikit kecenderungan kepada yang buruk. Sedikit kecenderungan ya kepada yang buruk. Maka apa? Maka boleh kita sandingkan nama-nama itu, ya boleh kita sebutkan, tetapi harus kita jelaskan maksudnya Sonic adalah seperti ini, maksudnya Al-Murid adalah seperti ini. Boleh, pasti boleh, tahapan boleh, tapi harus dijelaskan sehingga tidak salah orang itu menafsirkan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang memiliki berimbang antara buruk dan makna yang itu kalau kita tangkap itu buruk ya, dan juga makna yang ditangkap itu baik, seimbang. Misalkan al-makr atau al-makir ya, makna yang tadi penipu atau ya, licik, maaf. Nah, maka al-makir di sini wallahu khairul makirin harus jelas-jelas, harus jelaskan dulu, harus dikaitkan dengan sesuatu apa. Nggak boleh kita ya makir misalkan, wahai licik, nggak bisa. Wahai sang maha licik, nggak bisa. Harus jelaskan dulu. Nah, ayat itu mengandung makna apa, mengandung secara historisnya, apakah ada historis apa, itu harus jelaskan, harus kita dikaitkan dengan sesuatu itu ya. Kemudian walakism al-rabi, yaitu pembagian yang keempat, yang terakhir adalah yang hanya memiliki makna yang buruk atau negatif, maka tidak disandingkan dengan Allah secara mutlak, seperti yang buta, yang lemah dan lain-lain. Karena kalau kita membahas tentang nama-nama dan sifat Allah, nanti kita mudah saja melencengkan seperti itu. Ya. Baik. Di sini wa misal dzalika al-hayy. Asma min asma'illah mutadamminan lil hayya al-kamilah. Nah, di sini dicontohkan al-hayy, yaitu Allah yang maha hidup. Salah satu nama dari nama-nama Allah yang mengandung makna apa? Al-hayy al-kamilah, hidup yang sempurna. Allati lam tasbiq bi adam wa la yalhiquha bi zawal. Maka tidak, kehidupan Allah ini tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya, tidak ada ya, dan juga tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Kalau kita kan tadinya nggak ada nih. Apakah di tahun 80-an kita sudah lahir? Sudah ada? Nggak, kan belum ada. Kemudian menjadi ada. Kemudian menjadi tidak ada lagi. Nah, ini tidak. Allah tidak seperti itu. Al-hayy al-mustazimah al-kamal sifat minal ilm wal qudrah was sama' wal basar. Kemudian misalul akhar al-alim. Allah membahas tentang al-alim, maha mengetahui.
ism min asma'illah mutadammin lil ilmi al-kamil alladzi lam yasbiq bi jahl wa la yalhiquhu nisyan. Maka ketika kita bicara Allah itu al-alim, maha mengetahui, maka bukan berarti sebelumnya Allah nggak tahu kemudian menjadi tahu, kemudian bisa jadi lupa, enggak. Ya, maka tidak ada dimulai dengan itu. Ya, sifat Allah, zat Allah dan zat yang maha mengetahui, sudah selesai. Seperti itu. Ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, bahasanya pengetahuan Allah, ilmu Allah itu la yadhillu rabbi, maka tidak akan menyesatkan, Tuhanku tidak akan menyesatkan, wa la yansa, dan tidak akan pernah lupa. Wa mithlu dzalika ar-rahman, ism min asma'illahi ta'ala mutadamminan lirrahmah al-kamilah. Ya. Maka rahmat Allah, kasih sayang sempurna. Wah, saya kok diuji sakit, berarti Allah nggak sayang sama kita? Bukan, ya, bukan seperti itu. Oh, saya diuji dengan lahir di Indonesia, nggak bisa ngerasain salju, ya, harga-harga mahal, berarti Allah nggak sayang sama kita? Bukan seperti itu. Ya, kita menetapkan bahwasanya meyakini bahwa sifat Allah sifat yang sempurna, maka kasih sayang Allah kasih sayang yang sempurna. Gitu. Nah, inilah tadi dari beberapa nama-nama Allah yang dibahas oleh muallif, ya, oleh penulis. Di sini bahwasanya tadi berkaitan dengan rahmat, ya. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Dan surah Al-A'raf 156. Dan rahmat Allah itu wasi'at, meliputi, menyeluruhi kepada semuanya, termasuk orang-orang kafir, termasuk orang hewan ternak, hewan buas, termasuk semuanya. Ya, seperti itu. Jadi inilah pembahasan tentang nama-nama Allah. Kaidah pertama jelas itu apa? Nama-nama Allah itu sifatnya husna atau baik. Kemudian ada 4 turunannya tadi, dan ada 3 contoh seperti itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam.